Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Nafta Fishing Adventure ya. Hari ini saya mau menjelaskan ya, karena banyak yang belum tahu tentang cara penggunaan PK ataupun obat anti jamur ya. Jadi kemarin ada yang memberitahu saya, katanya setelah dikasih PK ikannya mati ya. Jadi dia di-share di grup Facebook. Jadi biar saya luruskan dulu ya. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya. Jadi pengurasan total itu pada ikan gabus ya, entah itu usia ukur 3 cm atau 2 cm atau bahkan sudah dewasa sampai ukur 20 cm atau lebih besar lagi ya. Jadi saya sarankan kalau melihat video itu jangan setengah-setengah ya. Jadi biar tidak salah penanganan. Jadi sebelum dikuras total itu ikan itu wajib dipuasakan dulu ya, minimal itu 12 jam. Jadi misalnya sore terakhir memberi pakan itu jam 6 atau jam 5 sore, itu semalam kan dia udah nggak makan. Jadi pagi nanti jam 8 atau jam 7 itu dikuras total nggak apa-apa, atau 24 jam dari pagi sampai pagi lagi baru dikuras total. Jadi kenapa? Karena kalau sebelum 12 jam itu biasanya nanti pakan itu masih ada yang belum dicerna ya. Jadi nanti diutahkan kembali, dimuntahkan kembali. Nah itu yang biasanya mati ya. Jadi walaupun tidak diberikan PK ataupun obat anti jamur ataupun apa, biasanya akan mati. Itu pengalaman yang sudah saya alami ya. Jadi saya sudah pernah mengalami, bahkan ikan yang sebesar ibu jari itu, jadi pagi dikasih makan, sore dikuras, jadi akhirnya mati ya. Jadi ikan itu pencernaannya biasanya bermasalah, kecuali kalau dikuras 25%, disisakan 25% atau 30%, itu mungkin masih aman. Tapi kalau untuk penggunaan obat anti jamur untuk pencegahan setiap pengurasan total itu, jika tidak dikuras total itu menurut saya kurang maksimal hasilnya ya. Dan ini saya mau berikan contoh. Nah ini ya, ini kebetulan saya punya ikan usianya ukurannya macam-macam ya. Ini ada yang 2 cm, ada yang 3 cm, ada yang 4 cm, ada yang 7 cm. Ini kemarin kan sisa-sisa sortir ya, jadi saya taruh campur di sini karena tempatnya sudah nggak ada. Ini sekalian saya mau membuat contoh. Jadi nanti akan saya kuras total. Ini jadi dari kemarin, dari sore itu sudah nggak saya kasih makan ya, dan sekarang sudah jam 9 pagi. Oke, jam 9 pagi. Nah ini akan saya kuras total, bahkan akan saya kasih air keruh dari air sungai ya. Nanti teman-teman bisa lihat apakah nanti ikannya bermasalah atau tidak. Oke, nanti akan kita kuras total, nanti kita akan kasih PK. Jadi teman-teman biar tahu ya, teman-teman biar tahu cara yang tepat, cara mengurasnya seperti apa, cara dosisnya seberapa. Jadi tolong disimak, jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Jadi nanti kalau salah penanganannya itu biasanya akan fatal. Kita akan kuras. Ya, ini kita kuras.
Nah ini jadi gorong-gorong ini tingginya cuman 50 cm ya, paling ketambahan batu bata di bawahnya ini sekitar 8 cm lah. Ini airnya juga saya isi cuman setengah, jadi sekitar 25 cm ya, 25 sampai 30 cm lah, jadi tidak saya kasih full. Nah ini ikannya jumlahnya kisaran 400-an ekor ya. Ini ukurannya campur, memang saya sengaja karena tempatnya sudah nggak ada, jadi saya campur di sini. Jadi sebelum saya sortir lagi, ini saya mau kasih contoh buat teman-teman ya. Ini sudah 1 minggu nggak saya kuras, jadi sekalian saya mau buat contoh buat teman-teman, barangkali ada yang masih belum paham. Nah jadi di bawah ini sudah ada saringannya, di bawah ini sudah ada saringannya. Jadi ikan itu nggak ikut masuk ke saringan ya. Nah ini ya, ini airnya sangat keruh sekali ya. Ini air sungai ini ya, jadi biar teman-teman tahu. Nah kemarin ada yang kasih PK katanya ikannya mati semua, jadi dia bilang korban dari YouTube katanya. Makanya kalau lihat video itu jangan setengah-setengah, dipahami dulu. Kalau misalnya masih nggak paham ditanyakan ya. Kalau misalnya di kolom komentar nggak cepat dibalas, ngubungi lewat WA juga nggak apa-apa, langsung telepon atau langsung chat nggak apa-apa, pasti saya balas. Tanya-tanya nggak apa-apa, gratis, nggak dipungut biaya, monggo silahkan, kita sama-sama berbagi. Oke, sekarang kita cabut pipanya. Jadi ini pakai air sungai, mau air sumur atau air pam, yang penting nggak tercemar sabun atau apa namanya kaporit, pasti aman ya. Jadi walaupun dikuras total itu pasti aman. Jika nggak dipuasakan dulu ya biasanya mati ya. Nah, ini ukurannya macam-macam nih lihat ya, masih segini nih. Ini paling sekitar 1 cm, 1,5 cm ini ya. Ada juga yang ukurannya sudah agak besar. Nah ini ya, ini kisaran 3 cm, ada yang sekitar 5 cm, ada yang 6 cm. Memang sengaja saya campur ya, karena ini bekas sortir kemarin, sisa sortir. Nah, kalau ikannya runcah seperti ini kan susah memelihara, jual juga nggak laku ya. Jadi pengurasan total itu biasanya ikan itu kan masih stres. Jadi misalnya ini pagi dikuras, nanti sore langsung dikasih makan, itu belum tentu dia mau makan. Jadi kalau dia nggak mau makan ya jangan dipaksa makan, ditunggu besok paginya lagi, karena tingkat stresnya ikan itu berbeda-beda. Ada yang pagi dikuras, sore dipakan juga bisa. Jika masih ragu ya dikasih sedikit gitu. Misalnya belum mau makan jangan dipaksa, nanti jika dipaksa nanti malah mengotori kolam. Jadi biarkan aja dulu, nanti lama-lama juga akan normal kembali ya. Nah dialiri seperti ini, kalau sudah bersih nanti ditutup lagi, diisi normal lagi, baru diberi PK atau obat anti jamur yang lain yang banyak dijual di toko-toko. Terserah mau pakai obat yang merek apa, terserah. Jadi intinya yang saya sarankan untuk pengurasan harus dipuasakan dulu. Biasanya kalau nggak dipuasakan dulu pasti mati ikannya ya. Jangankan ikan yang masih kecil, sudah besar saja bisa mati ya. Ikan yang sudah segede jempol kaki aja kadang masih KO ya. Jika habis dikasih makan terus dikuras ya biasanya KO ikannya. Oke, sekarang kita tutup pipanya, kita tutup. Oke. Nah ini kita setel ketinggian airnya.
Oke, nah seperti ini ya. Nah, yang penting nggak meluber ke atas. Dikira-kira kedalamannya ingin berapa, nanti sedalannya lewat pipa yang di luar tadi. Nah, ini kita isi air dulu, karena tadinya air ini isinya sekitar 25-30 cm atau separuhnya. Ini kita isi sekitar 10 cm ya, sekitar 10 cm. Nanti kita kasih PK sama dialiri air sampai ketinggiannya normal kembali dari semula tadi ya, sebelum kita kuras. Nah, ini airnya sudah mulai tinggi ya, jadi sekarang kita siapkan PK nya. Nah, ini saya pakai PK. Nah, ini ya, ini sendok makan ya, jadi saya kasih seujungnya kira-kira segini, bisa dilihat. Oke, nah ini dilarutkan dulu ya. Nah, dilarutkan, lalu diaduk seperti ini sampai merata ya. Jika takut kebanyakan ya jangan banyak-banyak, dikira-kira ya, sedikit-sedikit saja. Ini kan cuma untuk pencegahan jamur, jadi sebelum ikannya kena jamur kita cegah dulu. Ini karena apa? Kenapa saya pakai ini? Ini harganya lebih murah, atau bisa pakai obat yang lain juga bisa, sama saja ya. Jadi saya nggak pakai yang namanya obat-obatan herbal, pakai apa namanya, ada yang pakai garam, ada yang daun kelor, ada yang mungkin daun ketapang. Saya nggak pakai ya, jadi saya pakai yang udah jadi seperti ini ya, karena nggak terlalu ribet, nggak mau terlalu ribet saya ya. Jadi ini pun air keruh, adanya air keruh tak masukin aja air keruh. Ini air sungai, yang penting airnya nggak tercemar sama limbah ya. Jadi sama limbah apa namanya, sabun atau favorit atau limbah dari pabrik, itu pasti aman. Kalaupun mati ikannya yang di alam liar itu pasti mati semua ikannya, udah punah ya. Nah, ini kita masukkan sedikit-sedikit ya, sudah dilarutkan, kita masukkan sedikit-sedikit. Nah, seperti ini biar tercampur. Nah, oke. Nah, biar sama nunggu airnya agak tinggi, ini kita simpan dulu, kita taruh di sini. Nanti kalau airnya sudah mau normal lagi, nanti kita campurkan lagi. Ini fungsinya apa? Biar merata, obatnya ini biar merata. Nih, ini airnya keruh sekali ya. Nanti kita akan buktikan ikan ini mati atau enggak gitu. Di kemarin ada yang share ke Facebook, katanya korban YouTube pakai PK ikannya mati semua. Makanya kalau lihat video itu disimak sampai selesai, jangan setengah-setengah, potong-potong, nanti ada yang penting nggak tahu. Nanti kita yang ngasih saran yang disalahkan kan, jadi serba salah kita kan. Makanya diperhatikan dulu. Ini kalaupun mati dikuras total gitu, dikasih air gini udah kelenger ikannya kalau udah dipuasakan dulu. Kan normal-normal saja ikannya. Nanti kita akan buktikan ya, kita kasih makan nanti ya, kalau sudah enggak, stresnya udah hilang, nanti kita kasih makan. Pengalaman saya, jika enggak dikasih obat pencegahan jamur setiap kuras total itu, biasanya banyak yang terkena jamur. Karena apa? Karena dikocor pun amonia juga enggak akan keluar semua, jadi pasti lama-lama akan mengendap di bawah. Nah, ini airnya sudah tambah lagi, ini kita tambahkan lagi PK nya ya. Ini sengaja saya kasih dosisnya agak tinggi nih ya, biar kita sekalian untuk membuktikan. Karena katanya ada yang bilang PK itu ikannya malah mati gitu kan. Ini kita buktikan sekarang. Nih, ini dosisnya saya kasih lebih banyak ya, jadi seharusnya separuhnya tadi, seharusnya ini saya kasih lebih banyak ya, jadi biar teman-teman tahu ya. Nih habis ya, nih
Oke, ini dosisnya padahal banyak ya, di 2 kali lipat dari biasanya. Nah, ini airnya sudah normal kembali ya, sudah di ketinggian sekitar 30 cm ya. Nah, ini ya bisa dilihat. Oke. Nah, ini kita stop airnya. Ini memang sangat keruh karena ini air sungai ya. Nah, ini ya. Nih, nggak ada masalah kan. Nanti sore kita coba, kita kasih pakan. Sudah mau makan atau belum. Biasanya masih stres ya. Nah, ini keluar sampai keluar buihnya nih, karena airnya keruh nih. Nah, ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu biar nanti nggak ada yang lompat, atau biasanya burung ya. Biasanya ada burung pemangsa itu. Oke pemirsa, ini sudah sekitar jam 4 sore ya, karena mendung cuacanya, jadi saya sekalian cek biar cepat bisa di-upload, karena takutnya nanti teman-teman salah penanganan ya. Ini kita coba kasih makan dulu. Udah mau makan atau belum, jadi misalnya nggak mau makan jangan dipaksakan. Nah, ini kita kasih TF 500 ya. Nah, ini kita coba sedikit-sedikit dulu. Nah, misalnya kalau habis dikuras total seperti ini, ikan itu masih masih stres ya, jadi belum terlalu lahap. Biasanya besok pagi gitu dia sudah normal lagi, karena ini masih beberapa jam, belum ada 12 jam. Biasanya memang sengaja saya campur, jadi untuk pembuktian ya, jadi untuk pembuktian ikannya itu mati atau enggak gitu ya, karena kena PK itu. Jadi yang intinya itu nguras kolam itu harus dipuasakan dulu ikannya. Nah, ini kalau belum terlalu mau makan lahap seperti ini, jangan dipaksakan. Jadi biasanya masih stres. Oke kawan, karena kemarin sore nggak mau makan ya, jadi ini kita coba lagi paginya. Biasanya kalau sudah 24 jam itu sudah normal ya. Nah, ini airnya sudah kembali normal ya, tapi masih keruh ini. Nah, ini sekarang kita masih makan sedikit-sedikit aja, dicoba dulu. Nah, ini ya, ini sudah sebagian sudah mau makan ya, jadi sudah mau normal kembali ya. Jadi intinya pengurasan total itu intinya cuma satu, yaitu cuman harus dipuasakan dulu ya. Jadi kalau habis dikuras total biasanya ikan seperti ini masih belum mau makan, jadi makannya masih sedikit-sedikit seperti ini. Nanti 1-2 hari normal, biasanya 1 kali 24 jam itu udah normal kembali ya. Nah, ini nanti siang dikasih makan sudah lahap lagi. Oke pemirsa, sekian dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.